Bab 156. Aroma uang kertas ini benar-benar menyengat, benar-benar membuat orang merasa sangat sedih ketika menciumnya. Permaisuri menggerutu beberapa kata, tidak terlalu keras, tapi Aron Xiao mendengarnya dengan jelas. Ekspresinya tidak hanya tidak terlihat sedih, tapi ada rasa senang melihat keramaian yang tidak bisa disembunyikan. Usianya sudah terbilang wanita parubaya, tapi saat berjalan, pinggangnya berayun dengan lembut, kepalanya mengangguk dengan pelan, dan matanya tetap terarah pada para pemuda di sekitar, seakan-akan ingin semua orang fokus pada pantatnya yang bulat dan montok. Ternyata orang-orang zaman dulu juga memiliki sifat genit seperti itu. Pecinta puisi adalah saudara kaisar sebelumnya, paman dari kaisar saat ini. Selain menyukai puisi dan sastra, dia juga sangat suka dengan wanita cantik. Permaisuri ini, waktu itu adalah bintang terkemuka di rumah hiburan, dengan suara yang luar biasa bagus. Puisi yang dibacakannya tidak hanya enak didengar, penampilannya juga menarik. Dalam sekejap ia berhasil merayu pecinta puisi, akhirnya dia diterima di dalam istana dan menjadi selir favorit. Memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang biasa bagi orang zaman dulu, apalagi pecinta puisi adalah seorang raja yang kaya yang tidak punya tempat untuk menghabiskan uangnya, jadi tidak ada yang menentangnya menjadikan seorang penyanyi sebagai selir. Namun selir ini bukanlah tipe yang patuh. Saat permaisuri utama meninggal karena sakit, dirinya yang merupakan seorang penyanyi berubah menjadi istri utama yang dihormati. Bisa dibilang dia berhasil mengubah nasibnya secara dramatis, jadi sifatnya menjadi semakin provokatif dan egois. Jangan lihat dia sekarang sudah parubaya, dengar-dengar dia sangat ahli di atas ranjang. Pecinta puisi sering mengunjungi kamarnya, sayangnya dia belum pernah hamil, dia ingin memiliki putra, tapi belum pernah berhasil. Indro Yi berbicara dengan suara pelan, gosip semacam ini diketahui oleh banyak orang di kota Amura. Beberapa hari yang lalu, Kaisar sendiri datang untuk memberi penghormatan kepada Oman Qin, sebagai contoh yang baik, siapa yang berani tidak datang. Namun, pecinta puisi dan pecinta militer tidak datang, keluarga pecinta militer hanya mengirim seorang pengurus. Sementara pecinta puisi mengatakan bahwa dirinya kurang sehat, tapi dia lebih baik daripada pecinta militer, dan meminta permaisuri datang. Ketika suaminya tidak ada, permaisuri benar-benar menunjukkan kepribadiannya yang liar. Di upacara duka, dia tidak hanya mengenakan tata rias yang tebal dan mencolok, dia juga sengaja menampilkan sikap menggoda. Sehingga membuat orang lain tak bisa menahan diri meliriknya. Wanita yang sudah parubaya tapi masih mempesona. Nyonya Susi, Jenderal Qin, turut berduka. Setelah permaisuri memberi salam kepada M1 Qin dan Nyonya Susi, ia berkata untuk menghibur. Terima kasih, Bibi. Nyonya Susi tidak pernah suka dengan orang dengan latar belakang rendah, apalagi reputasi permaisuri sangat buruk, dia hanya memberikan salam balik dan tidak terlalu peduli. Permaisuri sepertinya sudah terbiasa, dia melirik M1 Qin, lalu tersenyum, Jenderal Qin, kediaman keluarga Qin sangat besar, aku khawatir akan tersesat, bisakah kamu membawaku masuk? M1 Qin tidak bergeming. Maaf permaisuri, aku harus melayani tamu lain, minta orang lain saja untuk membawamu masuk. Namun tidak boleh sembarang mencari orang untuk membawaku masuk, aku adalah seorang permaisuri. Permaisuri menggoyangkan tubuhnya, dengan sikap yang sedikit manja, jika Nyonya Susi memiliki sesuatu di tangannya, dia mungkin sudah melemparkannya. Dia akan membawamu masuk. M1 Qin menunjuk ke Aron Xiao yang berdiri di dekat pintu. Permaisuri menoleh, ketika dia melihat seorang pemuda yang tampan, senyumannya semakin menggoda. Siapa dia? Dia sengaja bertanya. Ketika baru saja datang, dia melempar beberapa pandangan sinis pada Aron Xiao, jelas bahwa dia mengenalnya. Indro Yi berbicara dengan suara pelan, Paman Buyut, jangan meremehkannya hanya karena dia seorang wanita parubaya, ia sulit untuk ditangani. Waktu itu dia membuat Nelson Yue masuk penjara hanya dengan sepatah kata, pecinta puisi sangat patuh padanya. Menyinggungnya setara dengan menyinggung pecinta puisi. Inilah alasan kenapa permaisuri begitu eksentrik, semua orang menghindarinya karena pecinta puisi. Jangan khawatir, aku punya rencana. Seorang wanita genit yang berasal dari tempat hiburan malam, Aron Xiao tidak akan takut padanya. M1 Qin berkata dengan sangat dingin. Menantu di keluargaku. Oh, menantu, begitu muda dan tampan, benar-benar memiliki semangat peringkat pertama ujian istana. Sambil berbicara, ia memutar-mutar tubuhnya, seorang penyanyi benar-benar menggoda. Memiliki usia sekitar 40 tahun, semakin menambahkan daya tariknya. Awalnya Aron Xiao masih khawatir tidak punya kesempatan untuk mendekatinya, kini kebetulan ditunjuk oleh mertuanya, jadi dia segera mendekat dan memberikan salam dengan ramah. Salam kepada permaisuri, ayo silakan. Baik, terima kasih, cucu keponakanku. Permaisuri menutupi mulutnya sambil tertawa kecil, sangat menggoda, beberapa pejabat di sekitar merasa malu mendengarnya, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Permaisuri adalah bibinya Nyonya Susi, Aron Xiao adalah menantu Nyonya Susi, tentu saja sama dengan Malek Qin dan yang lainnya, dipanggil cucu keponakan. Sepanjang perjalanan, permaisuri terus memanggilnya, cucu keponakan, dia bertanya ini dan itu, tampak sangat akrab. Orang yang tidak tahu akan merasa bahwa permaisuri ini adalah seorang senior yang penuh kasih sayang dan memperhatikan generasi muda. Mereka yang tahu, siapa yang tidak bisa melihat bahwa permaisuri sedang berusaha menggoda.
Permaisuri terbiasa dengan kebiasaan merayu, tapi tidak ada seorang pun yang berani terjebak dalam rayuannya. Permaisuri tahu bahwa orang lain tidak akan terjebak, jadi mulutnya semakin tidak terkendali, dia suka melihat orang lain merasa canggung. Dulu, ada orang yang tidak tahu diri dan terpancing, ketika tangan pria itu baru saja menyentuh pinggang permaisuri, pengawal yang bersembunyi di tempat yang tidak diketahui segera muncul dan memotong kedua tangan orang itu. Lalu permaisuri akan tersenyum lebar dan menganggap hal itu sebagai hiburan. Permaisuri ini juga suka menuduh orang lain dengan tuduhan tidak sopan, dengan satu kalimat santai, orang tersebut akan langsung dipenggal. Dia membantu pecinta puisi untuk menyingkirkan banyak orang yang menghalanginya, dan Nelson Yue hanya salah satunya. Dia licik dan murahan, disebut selir jalang juga tidak akan berlebihan. Namun pecinta puisi suka padanya yang seperti ini, jadi permaisuri terus mendapatkan perlakuan istimewa. Cuaca hari ini sangat dingin, ya. Saat berjalan-jalan, permaisuri mulai berulah. Mereka bahkan belum sampai di ruang duka, tapi dia dengan manja menolak untuk melanjutkan perjalanan. Pelayan segera berkata, "Permaisuri, apakah penghangat tangan sudah dingin?" "Tentu saja, kamu cepat pergi tambahkan batu bara untukku." Permaisuri menoleh dan tersenyum dengan anggun. "Baik, aku akan segera pergi, tapi..." Pelayan itu melirik Aron Xiao, sepertinya dia merasa enggan. "Jangan khawatir, cucu keponakanku ini pasti akan menjagaku dengan baik. Ini adalah kediaman keluarga Qin, tidak akan ada masalah. Aku akan segera kembali. Pergilah, pergilah." Permaisuri mengayunkan jarinya yang seperti daun bawang, dan pelayan segera pergi ke dapur belakang untuk mengisi batu bara ke dalam penghangat tangan. Tempat ini agak terpencil, sekarang hanya tinggal Aron Xiao dan permaisuri. Aron Xiao berdiri di samping, menunggu permaisuri beraksi. Pecinta puisi gagal membunuhnya di ladang sawah di selatan kota, pasti ada rencana lain. Angin dingin musim dingin bertiup, permaisuri menghentak-hentakkan kakinya. "Duh, cuaca sangat dingin, benar tidak?" "Iya, dingin." Aron Xiao mengangguk dengan datar, sama seperti yang aku rasakan saat di ladang sawah. Permaisuri terkejut sejenak dan berpura-pura tidak mengerti. Ladang sawah. Bagaimana mungkin seorang peringkat pertama ujian istana pergi ke tempat yang kotor seperti itu? Aku biasanya tidak akan ke sana. Dia mengalihkan topik, tersenyum penuh arti. "Ngomong-ngomong, sayang sekali kamu sudah menikah, melewatkan kesempatan untuk menikahi Tuan Putri. Sekarang, kediaman keluarga Qin sedang berduka, kamu pasti tidak akan bisa menikahi Tuan Putri." Setelah berkata demikian, dia menutup mulutnya dengan sapu tangan, melihat Aron Xiao tidak menolak, ia mendekat satu langkah. "Apakah kamu dan Hira tidak bisa melakukan hal itu?" Wajah Aron Xiao memerah dan menundukkan kepala. "Dasar polos, tidak perlu malu." Permaisuri dengan lembut menyeka sapu tangannya melintasi dada Aron Xiao. "Aku akan mengajarimu, bagaimana seorang pria harus berani, itulah yang membuat wanita tertarik. Karena tidak berhasil membunuh dengan kekerasan, sekarang mencoba menggunakan cara ini." Dengan tubuh dan wajah permaisuri, orang-orang itu tampaknya meremehkan selera Aron Xiao. Aron Xiao dengan polosnya mengerjapkan mata. Bagaimana Anda akan mengajariku? Apa gunanya memiliki pengetahuan yang luas?" Tatapan permaisuri menjadi dingin, Aron Xiao masih muda dan naif, mana bisa menahan rayuan dari seorang wanita. Bab 157. Dia menghembuskan napas di telinga Aron Xiao. "Cucu keponakanku, bawa aku ke kamarmu, aku akan mengajarimu secara pribadi." "Wow, mengajarinya secara pribadi." Aron Xiao mengangguk, terlihat sangat malu-malu, dan ragu-ragu. Lalu berkata, "Ini tidak baik bukan, permaisuri?" "Haha, panggil saja aku kakak, jangan panggil permaisuri, itu terdengar asing," ujar permaisuri. "Kakak, hanya memanggil saja tidak akan merugi," tapi Aron Xiao hampir saja muntah. Aron Xiao menyeringai, demi membawa wanita ini masuk ke dalam permainan, dirinya harus menahan diri. "Kamu sungguh patuh, apakah kamu ingin tahu kenapa kamu tidak disukai Hira?" "Iya, aku lembut dan perhatian, aku sangat bingung kenapa Hira tidak menyukaiku. Namun tidak ada yang memberitahuku alasannya." Lembut dan perhatian, permaisuri menjilat bibirnya yang kering secara diam-diam. Aron Xiao lebih muda daripada pecinta puisi, tinggi dan kekar, seperti pohon yang kuat. "Baiklah, ayo pergi." Permaisuri menjentikkan jarinya, dan Aron Xiao mengikutinya dengan bingung. Di kediaman keluarga Qin, mereka sibuk melayani berbagai tamu sepanjang hari. "Apakah kamu melihat permaisuri? Di mana permaisuri? Apakah kamu melihatnya?" Seorang pelayan dan beberapa pengawal mencari-cari dengan panik di antara kerumunan. Akhirnya, seseorang menghentikan pelayan tersebut. "Siapa yang kamu cari?" "Hormat pada pejabat yang, aku adalah pelayan di kediaman pecinta puisi, hari ini aku datang bersama permaisuri untuk memberi penghormatan kepada Jenderal Tua Qin." Permaisuri bilang hari ini dingin, jadi aku pergi untuk mengambil batu bara untuk penghangat tangan, dan setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Orang yang menghentikan pelayan tersebut adalah Ezobi Yang. "Ikut aku." Ezobi yang membawa pelayan tersebut untuk mencari Malek Qin. "Tuan Muda Malek, hari ini permaisuri pergi bersama Aron Xiao, sekarang pelayan ini mengatakan bahwa permaisuri hilang. Apakah kamu tahu di mana permaisuri berada?"
Semua orang menatap Aron Xiao dengan penasaran. Hari ini, Aron Xiao selalu berada di dalam ruang duka sepanjang hari, bersibuk di dalam, dan bahkan mendapatkan teguran dari nona muda beberapa kali karena mengganggu. Aron Xiao menggelengkan kepala dengan ekspresi polos, tidak tahu dan bingung. Kamu yang bertanggung jawab membawanya ke sini, tapi kamu tidak tahu. Entah kenapa, nada bicara Malek Qin sangat tidak ramah. Sikap kakeknya terhadap Aron Xiao sebelum meninggal lebih baik daripada terhadap cucunya sendiri. Sekarang kakeknya telah pergi, dan Aron Xiao menciptakan masalah lagi. Pandangan yang tidak ramah membuat Aron Xiao merasa marah. Jika bukan karena Nyonya Besar Qin dan Malek Qin ingin menikahi Tuan Putri, Negam Wei tidak akan segera bertindak. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan berbicara. Hari ini aku melihat permaisuri pergi melalui pintu timur dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja memecahkan gelang gioknya, dia ingin pergi ke toko Gotendo untuk membeli yang baru. Konyol. Ezobi yang mengerutkan keningnya, hari ini permaisuri datang untuk memberi penghormatan kepada Jenderal Tua Qin, bagaimana dia bisa pergi untuk membeli gelang? Pejabat Yang, apakah kamu tidak percaya padaku? Ezobi yang menoleh untuk melihat siapa yang bersaksi untuk Aron Xiao, ternyata itu adalah Putri Tong dari Aula Neom. Put, Ezobi yang hendak memanggilnya, lalu dia berhenti sejenak. Nona, ini adalah masalah serius. Jika kamu berbohong untuk Aron Xiao. Aku berbohong. Putri Tong menyingkirkan sikap lembutnya. Bukankah hanya perlu mengirim orang ke toko Gotendo untuk mencarinya? Malek Qin menatap tajam ke arah Aron Xiao dan merasa kesal. Aron Xiao membuat masalah untuk kediaman keluarga Qin lagi. Kali ini bahkan melibatkan Tuan Putri. Untuk menunjukkan kewibawaannya sebagai calon pemimpin keluarga di hadapan Tuan Putri, Malek Qin menegakkan punggungnya, melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Pengawal, segera pergi ke toko Gotendo untuk mencari permaisuri. Baik, beberapa pengawal keluarga Qin segera menjawab. Tak lama kemudian, ada berita datang. Permaisuri tidak hanya berada di toko Gotendo, tetapi ia juga sedang memilih-milih perhiasan, sama sekali tidak bisa dibujuk untuk kembali. Sekelompok orang dari toko Gotendo sedang melayaninya. Dia mengatakan bahwa dia sudah pernah ke kediaman keluarga Qin, bisa dibilang sudah memberi penghormatan kepada Jenderal Tua Qin. Ketika mendengar ini, pelayan dari keluarga pecinta puisi segera memberi hormat. Terima kasih Tuan Muda Malek, aku akan segera pergi untuk menjemput permaisuri di toko Gotendo. Iya, Malek Qin menghela napas lega, jika permaisuri hilang di kediaman keluarga Qin, itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Malek Qin juga tahu bahwa ada orang yang akan mencari peluang untuk menciptakan masalah. Waktunya telah tiba. Ketika tidak ada yang memperhatikan, Aron Xiao diam-diam memutar mata, Ken Bai dan Haris Meng yang selalu menunggu isyarat dengan cepat melompat keluar. Awalnya, permaisuri yang genit ini ingin mengajari Aron Xiao tentang hal-hal kehidupan. Pada saat-saat terakhir, Aron Xiao, secara tidak sengaja, menyebutkan toko Gotendo, toko perhiasan paling terkenal di kota Amura, yang baru saja mendapatkan pasokan mutiara batu akik yang sangat langka dan unik hari ini. Di masa lalu, bahan mutiara sangat jarang ditemukan, dan mutiara batu akik melambangkan banyak anak banyak rezeki. Permaisuri, yang berharap memiliki seorang putra, selalu gagal untuk memperoleh seorang anak laki-laki. Ketika dia mendengar bahwa hanya ada satu rantai mutiara batu akik ini, dan yang cepat akan mendapatkannya, dia memutuskan untuk memecahkan gelangnya sendiri sebagai alasan, lalu pergi dengan tergesa-gesa dari pintu timur kediaman keluarga Qin. Aron Xiao juga dengan baik hati telah menyiapkan kereta kuda untuknya agar dia bisa pergi lebih cepat. Sejak Aron Xiao membawanya pergi, lehernya tidak pernah terasa hangat. Ada rasa dingin yang samar-samar melayang di sekitar lehernya. Dia tahu bahwa begitu permaisuri melangkah masuk ke dalam kamar, kepalanya akan segera dipacung. Dia akan dituduh menggoda permaisuri. Hingga permaisuri pergi, rasa dingin itu lenyap dengan cepat, dan orang itu mengeluh dengan tidak puas, seolah-olah merasa bahwa permaisuri tidak tahu betapa pentingnya situasi. Aron Xiao tertawa dingin, berpikir ingin menjebaknya. Jangan berharap, Aron Xiao yang selamat dari malapetaka menghela napas lega, hampir saja dia menjadi korban. Sekarang, karena permaisuri tidak ada di kediaman keluarga Qin, semua orang melihatnya, ada bukti nyata, Aron Xiao dapat melakukan tindakan yang ingin dilakukan dengan lebih mudah. Untuk memastikan ada bukti di tempat, Aron Xiao sengaja berkeliling di depan semua orang sepanjang waktu. Kalau tidak, apakah dia bersedia melihat ekspresi menyebalkan Malek Qin dan Hira Qin? Paman Buyut, apa yang kamu lakukan? Indro Yi melihat senyuman di mata Aron Xiao, bahkan Ken Bai dan Haris Meng yang selalu mengikuti Aron Xiao sudah tidak berada di sisinya. Dia tahu bahwa paman buyutnya ini sangat menghormati Oman Qin. Dalam situasi pemakaman, senyuman itu tidak pantas. Untungnya, senyuman itu hilang dengan cepat, jika tidak, paman buyutnya mungkin akan dituduh sebagai anak yang durhaka. Aron Xiao tidak menjawab Indro Yi, hanya tertawa dalam hati. Aron Xiao memiliki rencana dalam pikirannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata lembut dan indah yang selalu memperhatikannya dengan sengaja atau tidak. Malek Qin yang selalu memperhatikan Tuan Putri, mengikuti pandangannya dan melihat bahwa orang yang selalu diam-diam diamati Tuan Putri adalah Aron Xiao, api amarah muncul di hatinya. Aron Xiao telah mencuri perhatian kakeknya. Sekarang dia mencuri perhatian Tuan Putri juga.
Kapan Aron Xiao menjadi begitu akrab dengan Tuan Putri? Apakah itu karena Aron Xiao pernah tampil di atas panggung puisi? Ada ribuan orang yang tampil di atas panggung puisi, mengapa Tuan Putri menaruh perhatian pada Aron Xiao? Perasaan marah seperti alkohol, semakin disimpan semakin kuat. Malek Qin diam-diam meremas tangannya dengan marah, cahaya di matanya hampir mencabik-cabik Aron Xiao. Di masa lalu, Aron Xiao selalu menghindari orang-orang dari keluarga Qin. Dia hanya berada di ruang upacara sepanjang hari, tidak tahu apa yang direncanakannya. Jika bukan karena Yindro Yi berada di sana, Malek Qin pasti akan mengusirnya. Malek, aku turut berduka cita. Saat ini, Keksar Wei memberi hormat kepada Malek Qin. Hari ini, raut wajah Keksar Wei terlihat sangat buruk. Keksar Wei ini cukup dekat dengan Aron Xiao, Malek Qin menganggukkan kepala dengan tenang. Terima kasih. Keksar Wei mengangguk dan berdiri di samping, biasanya ia akan mendekati Aron Xiao untuk berbicara, hari ini dia menjauhinya. Di kediaman keluarga Qin, orang-orang datang dan pergi, Aron Xiao melayani tamu-tamu dan harus menangani Yindro Yi yang terus mengikutinya. Paman Buyut, kamu menyuruh Ken Bai melakukan apa? Tanya Yindro Yi. Aron Xiao segera menutup mulutnya dengan tangan. Pelankan suaramu. Dia khawatir orang lain akan mengetahui rencananya. Aron Xiao sudah akan bertindak. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif meluncurkan serangan. Waktu yang paling tepat adalah ketika permaisuri pergi ke kediaman keluarga Song. Saat Aron Xiao dan Yindro Yi berbicara dengan diam-diam, tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di wajah Aron Xiao tanpa peringatan. Apa yang kamu lakukan diam-diam seperti itu? Wajah Aron Xiao terasa terbakar, dia berbalik dengan marah. Bab 158. Plak, Aron Xiao berbalik dan sekali lagi menerima tamparan. Kamu masih berani melihat. Di mana sopan santunmu? Ketika bertemu dengan yang lebih tua, kamu seharusnya menundukkan kepala dan merendahkan diri. Nyonya Susi berkata dengan menggertakkan giginya. Sejak Aron Xiao menjadi menantu di keluarga ini, selalu saja membuat masalah. Ketika Nyonya Susi baru saja masuk, ia melihat semua orang bertanya-tanya tentang keberadaan permaisuri, dia dengan tegas memberikan tamparan berturut-turut kepada Aron Xiao. Apakah kamu merasa ini masih tidak cukup kacau? Hanya membawa jalan saja kamu menimbulkan masalah. Apa yang bisa kamu lakukan? Tamparan dan kata-katanya yang tajam ini membuat semua orang tercengang, mereka bahkan tidak berani bernapas, seburuk-buruknya Aron Xiao, dia tetap saja merupakan peringkat pertama ujian istana saat ini. Nyonya Susi menamparnya seperti itu, benar-benar tidak memberinya wajah. Nyonya Susi adalah putri agung dan istri dari keluarga jenderal. Di depannya, seorang menantu adalah seorang bawahan, seorang junior, dan seorang anak. Nyonya Susi memberinya pelajaran seperti itu, sama sekali tidak ada yang salah. Malek Qin dan yang lainnya yang berdiri di samping dengan rasa tidak puas merasa jauh lebih lega setelah melihat Nyonya Susi memberikan tamparan kepada Aron Xiao. Semua orang tampak acuh tak acuh. Jika mereka adalah orang kediaman keluarga Qin, mereka juga akan memberi menantu yang sulit diatur ini pelajaran berharga. Sialan, sialan, api amarah terpancar dari mata Aron Xiao. Melihat ini, Yindro Yi merasa panik dan diam-diam menarik lengan bajunya. Paman Buyut, jangan bertindak sembrono. Dia adalah ibu mertuamu dan juga putri agung kerajaan. Tidak menghormati ibu mertua adalah hal kecil, tapi tidak menghormati putri agung kerajaan adalah masalah besar. Jabatan yang tinggi dapat menghancurkan seseorang, apalagi Nyonya Susi adalah putri angkat kaisar sebelumnya. Aron Xiao tidak sendirian, ia masih memiliki ibu dan adik perempuan, serta Ken Bai dan yang lainnya. Di dinasti ini, bertentangan dengan keluarga kerajaan akan mempengaruhi anggota keluarga dan orang-orang di kediamannya. Semua yang hadir, termasuk instruktur Hufon, tidak ada yang berani bersuara. Pergi sana, teriak Nyonya Susi. Tidak bisa melakukan tugas yang diberikan dengan baik. Kurung di gudang kayu. Tuan, silakan. Pelayan yang dulunya takut pada Aron Xiao kini menjadi tidak sungkan karena ada dukungan dari Nyonya Susi. Hira Qin, yang mengenakan pakaian berkabung, hanya melihat dengan acuh tak acuh, seolah-olah dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Aron Xiao. Sekarang Aron Xiao seharusnya sudah tahu betapa hebatnya kediaman keluarga Qin, bukan? Orang-orang dari keluarga Qin bukan orang yang boleh ditantang oleh seorang menantu. Di depan semua orang, Aron Xiao pergi ke gudang kayu dengan pelayan. Wajah Aron Xiao terasa panas, tapi pandangan orang-orang itu lebih panas. Pergi ya pergi saja, akan lebih baik tidak melihat wajah orang-orang ini. Hari ini adalah upacara pemakaman Oman Qin, bahkan jika dia dipukuli, dia tidak boleh mengganggu kedamaian Oman Qin. Kalau ada dendam ia pasti akan membalasnya, apakah itu makian, cemoohan, atau penghinaan, dia akan membalasnya tanpa memedulikan konsekuensinya. Namun Oman Qin berbeda. Dia adalah pejabat yang setia dan seorang jenderal. Jika suatu hari ada yang berbicara tentang pemakamannya, mengatakan bahwa menantu di kediaman keluarga Qin menciptakan kekacauan selama upacara pemakaman, bukankah itu akan merusak reputasi seorang jenderal seumur hidup? Semua orang akan mencemooh Oman Qin, memiliki cucu menantu yang tidak tahu diri dan tidak tahu aturan. Aron Xiao tidak akan membiarkan kakeknya yang sudah meninggal tidak beristirahat dengan tenang karena dirinya.
Paman buyut. Setelah pintu gudang kayu tertutup, Yindro Yi yang berada di luar hampir menangis. Perbuatan permaisuri yang pergi membeli perhiasan tanpa izin, tidak ada hubungannya dengan paman buyut. Semua orang yang cerdas bisa melihat bahwa Nyonya Susi sedang memanfaatkan statusnya untuk menindas paman buyut. Jangan menangis, ini masalah kecil. Orang keluarga Qin pasti akan mengeluarkanku, jadi kamu pulang saja dulu. Seorang pria ditampar oleh seorang wanita di depan umum bukanlah hal yang sepele. Yindro Yi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara lagi di gudang kayu. Yindro Yi menundukkan kepala. Baiklah, aku akan pergi menemui Nyonya Besar Xiao dulu. Dia pasti akan khawatir jika melihat sudah begitu lama kamu belum pulang-pulang. Tunggu sebentar. Aron Xiao tiba-tiba memanggilnya, jangan beritahu ibuku bahwa aku ditampar. Ibu Xiao sangat menyayangi anak-anaknya, dia pasti akan sangat sedih jika tahu bahwa putranya ditampar oleh Nyonya Susi di depan umum. Baiklah, Yindro Yi mendesah. Dia pikir setelah paman buyut meraih peringkat pertama ujian istana, kehidupan di kediaman keluarga Qin akan menjadi lebih baik, tapi siapa sangka Jenderal tua Qin akan pergi begitu saja. Nyonya Susi sekarang menjadi penguasa di keluarga, hari-hari paman buyut hanya akan semakin sulit. Angin bertiup kencang, ketika sore tiba, salju mulai turun. Kematian Oman Qin, pembantaian di kediaman keluarga Song, semuanya langsung ditekan oleh Kaisar. Orang luar tidak tahu detailnya. Mereka hanya tahu Oman Qin meninggal dengan tragis, dan kediaman keluarga Song lebih tragis. 3 hari setelah kematian Oman Qin, tepat merupakan hari pertama orang-orang menemukan kediaman keluarga Song telah dibantai. Di luar kediaman keluarga Song, beberapa pejabat pemerintah berdiri di pintu sambil muntah-muntah. Orang-orang ini sudah meninggal selama 3 hari, darah menggumpal di tanah, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang lebih penting adalah, tubuh Sorgan Song telah dipotong-potong, seluruh tubuhnya hancur, dan di tanah terdapat potongan-potongan daging. Saat kaki menginjaknya, daging yang keras seperti batu membuat mereka terkejut. Tubuh Sorgan Song masih agak hangat, dia baru saja meninggal. Setelah darah mengering, dia perlahan-lahan tewas. Mereka tidak ingin masuk, tapi terpaksa harus masuk karena ada seseorang yang mati dengan cara yang aneh di samping Sorgan Song. Ketika mereka mendekat dan melihatnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa yang mati adalah pengawal Oman Qin, Rido Qin. Rido Rin sudah mati lebih awal dari Sorgan Song dan tubuhnya sudah dingin. Tubuhnya melengkung, dengan kepala dan kaki membentuk lengkungan yang aneh. Jejak jari-jarinya memenuhi tanah, sebelum tewas, dia pasti terus meronta, menderita setengah mati. Mata Rido Qin tidak tertutup, dia terus menatap pintu, seolah-olah melihat sesuatu. Para prajurit yang melihat Rido Qin segera keluar dengan cepat dan mulai muntah di pintu. Pada saat yang sama, semua detail ini juga dilaporkan kepada Perdana Menteri dan Kaisar. Kasus pembunuhan Oman Qin dan pembantaian kediaman keluarga Song yang terjadi pada saat bersamaan belum pernah terjadi di dinasti Naemu, semua yang meninggal adalah pejabat tinggi kerajaan. Karena kedua kasus tersebut terjadi hampir bersamaan, Kaisar menyerahkan penanganan kedua kasus tersebut kepada Edric Huang dan mengatakan bahwa dia sangat mempercayai Perdana Menteri. Kaisar hanya ingin melihat hasilnya. Perdana Menteri merasa ketakutan dan cemas untuk pertama kalinya. Dia berkeringat dingin. Dia tahu apa yang terjadi dengan kasus ini. Kaisar juga mungkin tahu apa yang terjadi. Kaisar hanya ingin melihat bagaimana Perdana Menteri akan menanganinya. Kasus pembunuhan Oman Qin, pelakunya adalah orang-orang Negam Wei. Kasus pembunuhan di kediaman keluarga Song, pelakunya adalah orang kediaman keluarga Qin. Namun, Perdana Menteri belum tahu siapa orang tersebut, mungkin M1 Qin, mungkin Malek Qin. Kaisar memberikan kekuasaan kepada Perdana Menteri, juga sedang menguji Perdana Menteri. Perdana Menteri telah menjadi anjing setia Negam Wei selama bertahun-tahun, tapi dia selalu menjalankan perintah dengan independen dibandingkan dengan anjing lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Negam Wei akan berani memerintahkan orang untuk membunuh seorang jenderal pendiri negara. Ini terlalu jelas. Awalnya, kasus pembunuhan Oman Qin hanya akan menjadi kasus biasa, Edric Huang bisa mencari alasan atau kambing hitam dan dengan mudah menyembunyikan kasus ini. Namun siapa sangka, kediaman keluarga Song tiba-tiba dibantai. Siapa yang akan menyangka Rido Qin tewas di samping Sorgan Song dan penyebab kematiannya sama persis dengan Oman Qin. Sebodoh apapun orang, pasti akan tahu bahwa kedua kejadian ini saling berhubungan, dan negara harus menyelidikinya. Begitu penyelidikan dilakukan, jika tidak memihak pada ini, pasti akan memihak pada itu. Perdana Menteri pertama kalinya merasakan penderitaan kediaman Nash. Waktu itu, pejabat Zhou diperintahkan untuk membunuh Aron Xiao di jurang gelap, mungkin dia juga menghadapi dilema yang sama, di mana tidak ada pilihan yang mudah. Hanya saja, meskipun kediaman keluarga Qin adalah keluarga jenderal dan dikenal bertindak dengan tegas, mereka tidak begitu kejam. Kali ini, apakah mereka sudah benar-benar marah hingga menjadi begitu ganas? Melayani seorang kaisar seperti melayani seekor harimau, Perdana Menteri pertama kalinya merasakan bahwa kaisar telah tumbuh dewasa. Dan, kediaman keluarga Qin sudah menjadi begitu kejam, akan menjadi lawan yang lebih sulit untuk dihadapi. Dengan adanya kediaman keluarga Qin, kaisar tentu memiliki perlindungan.
Jika kediaman keluarga Qin yang dulu, mereka pasti tidak akan bereaksi secepat ini, mereka pasti akan dengan bodoh mencari tahu alasan, lebih tidak mungkin melakukan balas dendam dengan begitu cepat. Selain itu, Perdana Menteri tahu bahwa Rido Qin adalah orang dari Sorgan Song. Namun, bagaimana orang keluarga Qin mengetahuinya? Rido Qin adalah alat mereka yang didik dengan hati-hati, tidak ada yang mengetahuinya. Mungkinkah ada petunjuk dari orang hebat? Pengawal, Perdana Menteri, aku di sini. Pejabat Zhou melangkah maju, keringat dingin bercucuran di dahinya. Ketika dia mendengar betapa mengerikannya kematian Oman Qin dan yang lainnya, dia hampir saja kencing di celana. Selidiki, belakangan ini kediaman keluarga Qin berhubungan dengan siapa saja. Jangan lewatkan satu orang pun. Pastikan untuk mengungkap siapa orang yang memberi petunjuk kepada mereka. Bab 159. Dum, bang, di luar gudang kayu, pelayan kediaman keluarga Qin melemparkan mangkuk makanan, bisa diambil dari lubang kecil di bawah pintu. Cahaya di luar sudah gelap, sudah 2 hari 2 malam berlalu. Orang-orang kediaman keluarga Qin terus sibuk tanpa peduli pada Aron Xiao, makanan yang diberikan oleh pelayan jika bukan makanan sisa, pasti sudah basi, bahkan ada tulang yang sudah pernah digigit. Mereka melemparkannya dengan keras, sehingga begitu dilempar hanya tersisa setengah mangkuk. Dasar orang-orang yang tidak berpendirian. Apakah ini cara kalian memperlakukanku? Aron Xiao berteriak marah kepada orang di luar gudang kayu. Tuan dan pelayannya benar-benar memiliki kepribadian yang sama. Dia sudah berulang kali memperingatkan orang-orang keluarga Qin untuk waspada terhadap Rido Qin, mereka tidak hanya tidak berterima kasih, malah menguncinya di gudang kayu seperti babi dan anjing. Bahkan berpura-pura angkuh, memberinya sisa makanan. Kamu tinggallah di sana dengan baik. Makanan ini dengan susah payah disisihkan untukmu, bahkan dikeluarkan dari gigi kami untuk diberikan kepadamu. Dua pelayan yang membawa makanan tertawa-tawa, mereka tidak terlalu bersedih atas kematian Oman Qin. Para pelayan ini sungguh keterlaluan, selama ada tuan yang mereka layani, mereka akan melayani siapapun dengan cara yang sama. Selama tuannya memberi mereka makanan, itu sudah cukup. Patuhlah sedikit, kalau tidak kamu akan mendapatkan tamparan lagi, haha. Tunggu sampai Nyonya Susi merasa mood, dia baru akan melepaskanmu. Setelah Jenderal tua Qin tiada, apalagi yang kamu miliki? Lebih baik jangan terlalu banyak berharap, ada makanan untuk dimakan itu sudah cukup. Setelah berkata demikian, pelayan meludah ke arah pintu gudang kayu. Hahaha, di dalam gudang kayu, terdengar suara tawa yang keras, kedua pelayan saling pandang, apakah orang ini sudah gila? Aron Xiao duduk di lantai, meskipun lantainya sangat kotor, dia masih duduk dengan tegak. Benar juga, apa yang dia punya? Apalagi yang dia miliki? Kedua pelayan itu mendengus dingin, sekarang tidak ada suara lagi, Aron Xiao pasti berpura-pura gila untuk mendapatkan simpati. Mereka menggelengkan kepala dan hendak pergi, tapi suara Aron Xiao melantunkan puisi datang dari dalam. Gudang kayu. Sejak kecil belajar banyak pengetahuan, memiliki cita-cita tinggi. Orang lain memiliki pedang berharga. Aku memiliki kuas setajam pisau. Para pelayan tidak memahami puisi, tapi mereka mengerti kata pisau. Ini, apa yang ingin dilakukan oleh Aron Xiao? Pagi menjadi petani desa, malam naik ke istana kaisar. Aron Xiao mengambil napas dalam-dalam dan berteriak keras kepada orang-orang di luar. Pemimpin sejati tidak lahir begitu saja, seorang pria harus menjadi kuat. Suaranya yang keras membuat kaki kedua pelayan tersebut bergetar. Aron Xiao menendang pintu dengan keras dan berteriak. Pergilah dan beritahu tuan kalian. Mereka pasti akan membutuhkan bantuanku. Hari ini mereka memperlakukanku seperti babi dan anjing. Di masa depan, mereka pasti akan berlutut dan memohon kepadaku. Apakah aku adalah orang yang bisa kalian perlakukan seenaknya? Kedua pelayan tersebut sangat ketakutan, wajah mereka memucat. Seseorang yang sedang dikurung, masih bisa begitu sombong. Ayo pergi, beritahu Nyonya Susi. Kedua pelayan itu meludah, lalu menendang setengah mangkuk sup yang tersisa dan pergi. Di aula utama, Nyonya Susi yang mengenakan pakaian berkabung memelototkan matanya. Dia berani begitu kurang ajar. Makanan yang kami bawakan untuknya adalah makanan enak, dia tidak hanya tidak makan, masih pilih-pilih. Pelayan itu terus berbicara, dan dia malah berpuisi, mengatakan bahwa kelak, tuan kami pasti akan memohon padanya. Seseorang yang melakukan kesalahan tidak hanya pilih-pilih makanan, ia juga berpuisi. Nyonya Susi memukul meja dengan keras. Ternyata memang anak kurang ajar. Bagaimana ada orang seperti dia di keluarga Xiao? Apa puisi yang dia sebutkan? Pelayan menggaruk-garuk kepalanya, puisinya agak panjang. Mereka hanya mengingat kalimat terakhirnya. Katanya aku memiliki kuas setajam pisau, dan yang terakhir. Pemimpin sejati tidak lahir begitu saja, seorang pria harus menjadi kuat. Semua orang keluarga Qin di ruangan itu terkejut, mata Nyonya Susi memancarkan cahaya tajam. Ini kata-kata yang ia ucapkan. Melihat ekspresi tuan-tuan yang hadir tampak tidak percaya, pelayan agak panik, apakah mereka mengucapkan sesuatu yang salah? Iya, ketika ia mengucapkan kata-kata itu, sikapnya sangat angkuh. Lancang, benar-benar lancang. Pelayan menghembuskan napas lega. Lihatlah, mereka tahu tuan mereka pasti akan marah.
Pemimpin sejati tidak lahir begitu saja, seorang pria harus menjadi kuat. Maksudnya, takdir tidak menentukan seseorang menjadi pemimpin besar, seorang pria yang hebat harus berjuang dan terus menjadi kuat. Sungguh angkuh, sungguh lancang, Nyonya Susi berteriak dan memerintahkan. Pengawal, pergi dan beri pelajaran pada orang keras kepala ini. Pukul dia hingga dia tidak memiliki energi untuk berteriak lagi. Malek Qin tampak tenang. Hira Qin yang khawatir Aron Xiao benar-benar akan dibuat cacat mengerutkan keningnya dan berkata, Bu, mulutnya memang tidak bisa dijaga, sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Jika orang seperti dia tidak diberi pelajaran, tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan untuk keluarga Qin di masa depan. Nyonya Susi melambaikan tangannya, sekarang kakekmu sudah tiada, tidak ada lagi yang melindunginya. Apakah aku tidak bisa memberi pelajaran pada menantu yang hanya menjadi beban ini? Mendengar perintah Nyonya Susi, dua pengawal segera pergi. Dalen Qin menggertakkan giginya, para pelayan tidak tahu batasan bertindak, apalagi para pengawal yang sangat memandang penting perintah tuannya. Bukankah kakak ipar akan dipukuli hingga setengah mati? Nyonya Susi masih marah, Dalen Qin juga tidak berani protes, dia diam-diam ikutan pergi. Pukul dia hingga setengah mati. Setelah pengawal pergi, Nyonya Susi masih marah. Dia terus mengumpat. Bagaimana dia bisa tidak marah? Hari ini, keluarga Qin mendengar kabar bahwa permaisuri pecinta puisi hilang. Untungnya, permaisuri menghilang di tempat lain. Jika dia menghilang di rumah keluarga Qin, 7 hari berkabung atas kematian Oman Qin belum berlalu, keluarga Qin sudah akan menghadapi masalah besar lagi. Orang-orang di kota Amura mendengar bahwa pada hari itu, permaisuri hampir menghabiskan sepanjang hari di toko Gotendo untuk memilih perhiasan. Dia sangat ingin mutiara batu akik, tapi stoknya sudah habis terjual. Stoknya hanya ada satu, tidak ada lebih. Permaisuri tidak senang, setelah dia menciptakan keributan besar di toko Gotendo, dia tidak pulang ke kediaman keluarga Qin lagi, melainkan langsung pergi ke kediaman keluarga Song untuk memberi penghormatan. Banyak bangsawan yang melihatnya di kediaman keluarga Song, tapi setelah itu mereka tidak pernah melihatnya lagi. Mereka mengira dia sudah kembali ke istana, tapi ketika pelayan dan pengawal kembali ke istana, permaisuri sama sekali tidak kembali. Permaisuri menghilang. Istana kerajaan segera kacau. Hal yang diketahui permaisuri terlalu banyak, jika dia mati, itu masih baik-baik saja, tapi jika dia dibawa pergi oleh orang, dia bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya diungkapkan, itu akan menjadi masalah besar bagi pecinta puisi. Pecinta puisi marah dan memerintahkan untuk melakukan penggeledahan seluruh kota Amura untuk mencarinya. Pecinta puisi tidak bisa memasuki kota Amura. Dinasti Naemu seperti dinasti besar lainnya, raja tidak boleh masuk ke ibu kota tanpa izin khusus. Jika dia melakukannya, itu akan dianggap sebagai pelanggaran serius dan bisa dihukum mati. Permaisuri yang dicintainya menghilang, pecinta puisi merasa sangat cemas, tapi dia hanya bisa duduk diam di rumah. Ini adalah masalah besar, tapi untungnya kediaman keluarga Qin telah lepas dari masalah ini. Nyonya Susi terlihat sangat tidak senang. Pertama, dia sangat ketakutan karena berita ini, dan kedua, Aron Xiao benar-benar membuatnya kesal. Pada saat ini, seorang pelayan datang untuk melapor. Nyonya, Tuan Pedro Li dari kediaman pengawal datang berkunjung. Ada urusan apa dia datang ke sini? Nyonya Susi mengerutkan kening dengan kesal, kenapa semua orang datang ke kediaman keluarga Qin sekarang? Dia mengatakan bahwa Tuan Aron tidak datang melapor dan bekerja ke kediaman pengawal, jadi dia datang untuk melihat situasinya. Apa? Nyonya Susi tidak tahu bahwa Aron Xiao telah diterima di kediaman pengawal karena dia tidak ada di istana sebelumnya. Seorang peringkat pertama dalam ujian istana pergi ke departemen yang tidak begitu dipandang. M1 Qin yang berdiri di samping diam tanpa kata, Nyonya Susi menggosok pelipisnya dengan ekspresi tak berdaya. Kamu sudah lama tahu bahwa dia telah bergabung dengan Pedro Li. Nyonya Susi merasa dirinya sangat terhormat. Ketika Malek Qin ingin merekrut pengawal, dia sangat tidak setuju. Malek Qin membujuknya cukup lama sebelum akhirnya ia setuju. Malek Qin yang merupakan keturunan bangsawan, bagaimana mungkin bersama dengan seseorang yang berasal dari kalangan pelayan Kunlun? Aron Xiao bergabung dengan kediaman pengawal, ini hanya akan merusak reputasi kediaman keluarga Qin. Pergi dan beritahu Pedro Li, katakan padanya bahwa mulai hari ini Aron Xiao tidak lagi menjadi bagian dari kediaman pengawal. M1 Qin dan Hira Qin mengangguk setuju dengan putusan tersebut. Kaan Qin, yang selama ini tidak berbicara, terkejut. Waktu itu Aron Qin dengan susah payah memohon di depan kaisar untuk mendapatkan posisi di kediaman pengawal. Meskipun dia tidak tahu kenapa kakak iparnya begitu gigih, pasti ada alasan di balik keputusannya. Kalau dia keluar dari kediaman pengawal, bagaimana dengan masa depannya? Tidak boleh. Kaan Qin meragu sejenak, kemudian memanggil pelayan yang membawakan pesan yang sudah pergi. Bu, tidak boleh. Lancang, lancang, apakah putranya juga sudah gila? Tidak peduli apa yang ingin Kaan Qin katakan, Nyonya Susi dengan tegas berkata. Pergi, katakan pada Pedro Li seperti yang kukatakan. Katakan padanya jangan pernah mencari Aron Xiao lagi. Kediaman keluarga Qin tidak ada orang seperti itu. Bab 160. Pedro Li bahkan belum masuk ke pintu kediaman keluarga Qin, ia sudah dihadang oleh seorang pelayan.
Dia mengerutkan kening, di mana Aaron Xiao jika tidak di kediaman keluarga Qin. Dengan bingung, Pedro Li berbalik. Dan melihat seorang pria berambut putih berdiri tidak jauh darinya. Wajah itu familiar dan akrab. Hormat pada instruktur Hu Fon. Pedro Li mengangkat tangan dan memberi salam. Hu Fon Wen adalah pejabat tingkat 7, sedangkan Pedro Li adalah pejabat tingkat 4, dia begitu merendahkan diri, bisa dilihat dia sangat menghormati Hu Fon Wen. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu juga datang ke kediaman keluarga Qin untuk memberikan penghormatan kepada Jenderal tua Qin? Pedro Li menyebutkan alasan kedatangannya, dan setelah mendengarnya, Hu Fon Wen mengerutkan kening. Kebetulan dia juga datang karena Aaron Xiao. Pesan rahasia yang kosong itu, ia ingin berkonsultasi dengan Aaron Xiao. Pagi ini, Hu Fon Wen sudah mengirim orang untuk memanggil Aaron Xiao, tapi dia masih tidak kunjung datang. Akhirnya Hu Fon Wen datang sendiri ke kediaman keluarga Qin karena tidak bisa menunggu lebih lama. Ayo, kita masuk bersama. Hu Fon Wen adalah guru kaisar, jadi ketika dia datang ke kediaman keluarga Qin, tidak ada alasan untuk tidak diterima. Hu Fon Wen dan Pedro Li dengan lancar masuk ke ruang utama dan memberi hormat. Hormat kepada Nyonya Susi dan Jenderal. Nyonya Susi menganggukkan kepala dan sedikit membungkukkan tubuhnya, matanya langsung melintasi Pedro Li dan berkata, Instruktur Hu Fon, ada masalah apa? Sebelum dia selesai bertanya, dua pengawal keluarga yang sebelumnya pergi menghukum Aaron Xiao kembali dengan rambut berantakan dan wajah merah. Mereka tampaknya telah menderita penghinaan besar. Tanpa memedulikan kehadiran orang asing, Nyonya Susi marah dan berkata, apa yang terjadi? Dia berani melawan kalian. Para pengawal saling berpandangan, tidak tahu harus bagaimana menjawab. Apa yang terjadi? Nyonya Susi semakin tidak sabar, cepat katakan. Kedua pengawal itu akhirnya mengakui bahwa luka-luka mereka, bukan disebabkan oleh Aaron Xiao, melainkan oleh Dalen Qin. Ketika mereka mencoba menghukum Aaron Xiao sesuai perintah Nyonya Susi, Dalen Qin menghadang mereka dan melarang mereka untuk melukai Aaron Xiao. Karena ini perintah dari Nyonya Susi, mereka harus mengambil tindakan tegas terhadap Aaron Xiao. Lalu mereka pun mulai bertengkar dengan Dalen Qin. Awalnya, Dalen Qin tidak berniat menggunakan senjata, tapi Aaron Xiao dengan antusias mendukungnya, bahkan meneriakkan kata-kata aneh seperti, oh yeah, dan oh lala, dengan semangat, sama sekali tidak ada tanda-tanda penyesalan. Dalen Qin semakin bersemangat, lalu dia dan pengawal mulai bertarung, semakin mereka bertarung, Aaron Xiao semakin berteriak dengan keras, dan Dalen Qin semakin bersemangat. Pengawal tidak berani melukai Dalen Qin, bahkan tidak berani mengeluarkan pedangnya, sehingga mereka terluka begitu parah. Lancang, sungguh lancang, benar-benar pandai memecah belah hubungan. Aku akan pergi dan menghajar binatang ini sendiri. Nyonya Susi meninggalkan Hu Fon Wen dan Pedro Li, dengan marah ingin memberi Aaron Xiao pelajaran secara pribadi. Nyonya Susi, tunggu. Hu Fon Wen terkejut, karena meskipun Aaron Xiao tidak disukai oleh orang keluarga Qin, tapi tidak perlu sampai menggunakan hukuman pribadi. Selain itu, Aaron Xiao sudah ditampar 2 kali di depan umum, apakah itu masih tidak cukup? Nyonya Susi berhenti dan berbalik, lalu berkata, Instruktur Hu Fon, Anda adalah guru kaisar, Aaron Xiao bukan hanya murid Anda, tapi juga menantuku. Ini urusan keluarga, sebaiknya Anda tidak campur tangan. Nyonya Susi menghempaskan lengan bajunya dan berencana untuk pergi. Jika Jenderal tua Qin ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan Anda memperlakukan Aaron Xiao seperti ini. Perkataan Hu Fon Wen ini membuat Nyonya Susi berhenti. Nyonya Susi mengangkat alisnya dan menunggunya menyelesaikan kata-katanya. Instruktur Hu Fon bergegas berkata, Aaron Xiao adalah orang yang tulus ingin membantu kediaman keluarga Qin. Cara Nyonya Susi memperlakukannya akan melukai hatinya. Haha, membantu kediaman keluarga Qin. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar perkataan yang begitu lucu. Hu Fon Wen sudah lanjut usia, dan berpengalaman dalam intrik istana, berdasarkan pemahamannya terhadap Aaron Xiao, kemungkinan besar orang yang bertanggung jawab atas pembantaian di kediaman keluarga Song adalah Aaron Xiao. Kediaman keluarga Song dibantai, dan ini memberikan peluang hidup untuk kediaman keluarga Qin. Tindakan balas dendam yang kejam ini membuat orang-orang yang berencana untuk menyerang kediaman keluarga Qin harus berhenti. Instruktur Hu Fon melihat sekeliling, banyak orang di sekitar, jadi dia tidak ingin mengucapkan kata-kata ini. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menghentikan Nyonya Susi. Tindakan ini membuat orang-orang terkejut. Nyonya Susi, maaf aku telah melanggar batasan. Namun dalam beberapa hari terakhir, aku tidak bisa membiarkan Anda menyakiti Aaron Xiao, bahkan lebih tidak boleh membunuhnya. Demi Jenderal tua Qin, demi kediaman keluarga Qin, jika Anda melukai Aaron Xiao, kediaman keluarga Qin akan dianggap tidak adil dan tidak berhati nurani, tidak hanya akan membuat orang kecewa, juga akan memberikan kesempatan kepada orang asing. Kata-kata Hu Fon Wen sangat berat, sehingga membuat anggota keluarga Qin tidak senang, terutama Malek Qin, dia benar-benar tidak senang, Hu Fon Wen benar-benar sangat menghargai Aaron Xiao. Sebelum kakeknya meninggal, kakeknya bahkan memberikan token militer kepada Aaron Xiao. Apa yang istimewa dari Aaron Xiao? Akhir-akhir ini, anggota keluarga Qin, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia, meminta Aaron Xiao untuk menyerahkan token militer.
Aaron Xiao tidak hanya menolak, tetapi juga pura-pura tidak mengerti, mengklaim bahwa itu adalah miliknya karena kakek memberikannya padanya. Token militer adalah barang yang sangat penting, lebih penting daripada seluruh kediaman keluarga Qin. Bagaimana bisa berada di tangan pria ini? Hari ini, Nyonya Susi memukulnya untuk memaksanya menyerahkan token militer tersebut, dan menyalahkan dia tidak becus membawa jalan hanya alasan belaka. Sebelum token militer diserahkan, Aaron Xiao tidak boleh meninggalkan kediaman keluarga Qin. Menyingkir, Nyonya Susi berkata keras, tetapi Hu Fonwen tidak mengalah. Kemudian, melihat situasi tidak menguntungkan, M1 Qin maju dan memberi hormat. Instruktur Hu Fon, Anda adalah sosok besar dinasti Naemu, kami sangat menghormati Anda. Tetapi dalam hal ini, lebih baik Anda tidak campur tangan. Ini adalah masalah besar, kami tidak bisa mengatakannya dengan jelas kepada Anda sekarang. Setelah kami mencapai tujuan kami pasti tidak akan mempersulit Aaron. Tujuan, apakah maksudmu token militer? Hu Fonwen berbicara pelan, ekspresi M1 Qin dan Nyonya Susi tiba-tiba berubah. Karena Jenderal Tua Qin sudah memberikannya padanya, maka pasti ada alasannya. Untuk kebaikan kalian, akan lebih baik jika itu berada di tangannya. Kenapa kediaman keluarga Qin harus terus memaksa? Sekalipun kalian tidak percaya padaku, kalian seharusnya percaya pada keputusan Jenderal Tua Qin. Saat ini, Negam Wei dengan gila-gilaan mencari token perintah militer, berada di tangan Aaron Xiao akan lebih aman. Bagaimanapun, tidak ada yang akan mengira bahwa barang yang begitu penting akan dipercayakan kepadanya. Menyesatkan, Nyonya Susi tersenyum dingin. Itu hanya karena ayah sudah tidak bisa berpikir jernih saat dia membuat keputusan seperti itu. Keluarga Qin tidak akan membiarkan seorang menantu mengendalikan barang yang begitu penting. Selesai bicara, dia mendorong Hu Fonwen. Hari ini, tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan memaksa Aaron Xiao untuk menyerahkan token perintah militer itu. Jika Aaron Xiao tidak memberikannya, dia tidak akan sungkan-sungkan. Ibu dan adik perempuan Aaron Xiao sudah diam-diam diawasi, jika Aaron Xiao tidak bekerja sama dengan baik, mereka juga akan menderita. Nyonya Susi pergi dengan cepat, Hu Fonwen mencoba menahannya, tetapi Nyonya Susi dengan marah mendorongnya. Dalam pergulatan antara keduanya, Hu Fonwen yang lebih tua tergelincir dan jatuh ke tanah. Untungnya, sepasang tangan dengan tepat waktu membantunya, sehingga berhasil mencegah kepalanya membentur batu di samping. Itu adalah Yin Yi. Penampilannya yang tampan membuat mata Hira Qin memancarkan cahaya. Hari ini, Yin Yi berpakaian putih, tampak tampan dan berwibawa, sangat berbeda dengan wajah orang-orang kediaman keluarga Qin yang muram. Dia seakan-akan adalah cahaya yang menerangi ruangan. Wibawanya terpancar, mirip dengan Aaron Xiao. Cuy, Aaron Xiao berwibawa. Dia hanyalah pria tolol. Hira Qin menepis pikiran itu, dia tidak akan pernah memaafkan Aaron Xiao yang bersikeras ingin menceraikannya. Instruktur Hu Fon, apakah Anda baik-baik saja? Yin Yi mencoba membantunya berdiri, tetap Hu Fonwen dengan cepat menggelengkan kepala. Jangan pedulikan aku, pergilah dan cegah Nyonya Susi. Yin Yi meragu sejenak, perbedaan status antara dia dan Nyonya Susi sangat besar. Nyonya Susi bisa berkelahi, bagaimana dia bisa menghentikannya? Kenapa kamu tidak memiliki pengawal? Hu Fonwen memukul kakinya, pengawal. Pengawal, bukankah Pedro Li adalah pengawalnya? Namun, setelah Pedro Li menjadi seorang pejabat, Hu Fonwen tidak mengizinkannya untuk mengikutinya lagi. Pedro Li, suara Hu Fonwen gemetar, suara yang familiar dan sangat menggembirakan itu memicu semangat Pedro Li. Aku di sini, lindungi Aaron Xiao, jangan biarkan Nyonya Susi menyentuhnya. Pada saat ini, jika token perintah militer jatuh ke tangan orang keluarga Qin, Negam Wei yang sangat kuat dan berbahaya pasti akan menghancurkan keluarga Qin. Sebelum Oman Qin meninggal, dia juga memiliki kekhawatiran seperti ini, itulah mengapa dia menyerahkannya kepada seseorang yang tidak bisa ditebak seperti Aaron Xiao. Paham, Pedro Li menerima perintah dan pergi. Orang yang berasal dari Kunlun adalah prajurit, mereka hanya merasa hidup saat berada dalam pertempuran. Pedro Li telah menahan diri untuk waktu yang lama. Melihat situasi tidak menguntungkan, M1 Qin tahu Nyonya Susi bukan lawan Pedro Li. Tidak boleh ada pertumpahan darah di dalam kediaman keluarga Qin. Tetapi Hu Fonwen dengan lebih keras berkata, bahkan jika harus kehilangan nyawa kamu harus melindungi Aaron Xiao. Aku mengerti. Pedro Li mengangguk dan segera pergi, seperti angin yang cepat, dia menghilang di depan orang-orang dengan kecepatan yang mengejutkan. M1 Qin sangat terkejut, dia menatap Hu Fonwen. Instruktur Hu Fon, Anda mungkin sangat menyukai Aaron Xiao, tetapi tidak perlu sampai melakukan ini.